Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pada materi perencanaan peningkatan produktivitas perusahaan. Jadi diawali dari kalimat bahwa apabila Anda gagal dalam perencanaan, maka sesungguhnya Anda sedang merencanakan suatu kegagalan. Jadi di sini artinya adalah suatu perencanaan adalah satu hal yang sangat penting dalam suatu aktivitas untuk peningkatan produktivitas atau kegiatan yang lain. Kita awali dulu perencanaan peningkatan sistem produktivitas. Jadi seharusnya memang didasarkan pada adanya identifikasi akar penyebab penurunan produktivitas yang telah dilakukan dalam evaluasi sistem produktivitas. Jadi kegiatan perencanaan peningkatan ini harusnya memang diawali adanya kondisi bahwa ternyata ada penurunan produktivitas di dalam perusahaan tersebut yang perlu untuk dicari akar penyebabnya. Program peningkatan ini harus didesain berdasarkan informasi yang diperoleh melalui analisis dan evaluasi secara komprehensif dan mendalam terhadap sistem produktivitas. Beberapa macam kegiatan yang bisa dilakukan untuk hal tersebut. Yang pertama adalah penyelenggaraan kompetisi gugus kendali kualitas. Jadi beberapa perusahaan terkadang melakukan gitu ya kompetisi pada beberapa stafnya atau beberapa divisinya untuk mengendalikan kualitas yang ada di perusahaan. Kemudian juga mungkin dilakukan kunjungan-kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang sejenis gitu ya untuk bisa tahu atau melakukan benchmarking supaya permasalahan yang ada di perusahaan itu bisa segera diselesaikan. Kemudian yang ketiga adalah kampanye untuk membangkitkan kesadaran produktivitas. Jadi biasanya perusahaan itu memiliki berbagai cara gitu ya untuk bisa menumbuhkan atau membangkitkan semangat atau motivasi pada para karyawannya supaya masing-masing ini sadar untuk melakukan kegiatan itu secara produktif. Gitu ya. Jadi tidak membuang waktu, kemudian disiplin, kemudian tahu dengan apa yang harus dikerjakan, dan ini perlu untuk terus-menerus dilaksanakan. Biasanya mereka melakukan itu di pagi hari, jadi membangkitkan semangat itu di pagi hari supaya karyawannya itu termotivasi untuk bekerja selama seharian penuh. Kemudian perlu juga melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan. Di sini maksudnya adalah suatu perusahaan pastinya harus selalu meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari para karyawannya, yaitu dengan melalui berbagai macam pelatihan. Kemudian juga sistem pengakuan dan penghargaan. Jadi adanya award, reward, kemudian ada semacam penghargaan-penghargaan khusus kepada mereka yang berprestasi. Itu memang perlu dilaksanakan supaya masing-masing berkompetisi untuk bisa membantu perusahaan dalam pencapaian target. Nah, kemudian harus tetap bersifat SMART, yaitu spesifik, measurable, kemudian achievable, result oriented, and time related. Nah, spesifik ini dapat diukur secara kuantitatif, yaitu hasil-hasil yang diinginkan dapat dicapai, bukan angan-angan, dan juga dapat segera diambil tindakan dan memiliki waktu yang tepat. Kemudian langkah-langkah program peningkatan sistem produktivitas. Nah, yang pertama adalah memilih dan menetapkan programnya itu seperti apa, kemudian juga mengemukakan alasan mengapa memilih program tersebut, juga analisis situasi, kemudian juga ada analisis data, kemudian juga menetapkan rencana perbaikannya itu seperti apa dan siapa saja yang terlibat, kemudian juga melaksanakan programnya itu mulai kapan, dan juga sampai kepada tindakan korektif apabila ada kesalahan-kesalahan dalam program yang dilaksanakan tersebut. Kemudian perlu juga dilakukan adanya identifikasi pemborosan. Pemborosan atau waste itu adalah segala aktivitas di dalam proses kerja yang tidak memberikan nilai tambah bagi outputnya. Jadi pemborosan itu adalah segala sesuatu yang tidak menunjang atau memberikan nilai tambah kepada output atau keluaran dari proses. Nah, pemborosan pada input, misalnya adanya kelebihan persediaan atau overstock. Ini adalah merugikan perusahaan. Kenapa? Karena ketika persediaan itu menumpuk, maka yang terjadi adalah terlalu banyak modal yang berhenti gitu, dan juga pastinya persediaan-persediaan ini akan memiliki waktu yang nantinya akan menurunkan dari kualitas dari persediaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah material-material yang tidak terpakai. Jadi bisa saja materialnya menjadi cacat ataupun usang. Kemudian juga termasuk pemborosan pada proses. Nah,
Ketika pada proses, apa yang termasuk di dalam pemborosan itu adalah scrap dan pengerjaan ulang. Kemudian ada proses yang tidak efisien, ada juga proses yang usang atau yang perlu perbaikan sebenarnya, tapi tidak segera ditindaklanjuti, itu juga menjadi pemborosan. Kemudian juga proses yang tidak handal, jadi ada suatu tahapan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, tapi tetap dipertahankan, itu juga akan menjadi pemborosan pada proses. Kemudian juga pemborosan pada output. Di sini maksudnya adalah adanya kelebihan produksi yang tidak terjual. Jadi maksudnya adalah overproduction. Hal ini pastinya akan membuat perusahaan juga merugi gitu ya. Karena di sini kelebihan produksi ini tidak segera terjual. Akhirnya uang itu akan berhenti. Jadi harusnya bisa diputar untuk produk yang lain, tapi tetap berhenti di produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah produk yang cacat, dan juga produk usang atau yang ketinggalan mode. Nah, 7 sumber pemborosan yang ada di perusahaan, biasanya yang pertama adalah pemborosan pada kelebihan produksi, kemudian ada pemborosan dari waktu tunggu, ada pemborosan dari transportasi di dalam pabrik, ada pemborosan di inventory, pemborosan pada pergerakan atau motion atau gerakan kerja, kemudian pemborosan dari pembuatan produk yang cacat, pemborosan dari proses itu sendiri, maksudnya apabila produk itu tidak seharusnya dibuat atau proses itu tidak seharusnya digunakan, itu juga mempengaruhi dari proses produksi nantinya. Kita bicara di pemborosan pada lini produksi. Yang pertama adalah adanya pekerjaan ulang atau rework. Ini adalah sangat dihindarkan gitu ya, sehingga nantinya akan mempengaruhi dari waktu pengerjaan ya, kemudian juga hal ini juga mempengaruhi dari kelanjutan dari proses produksi gitu ya. Kemudian scrap ini adalah sisa proses. Sisa proses harapannya tidak terlalu banyak karena ini berkaitan dengan material. Jadi kalau scrapnya terlalu banyak maka akan terjadi banyak pembuangan material. Kemudian ada pekerjaan jelek. Jadi pekerjaan jelek itu adalah mungkin dilaksanakan oleh orang-orang yang kurang paham dengan pekerjaannya atau mungkin juga orang itu tidak memiliki skill dalam pekerjaan tersebut. Kemudian hasil-hasil yang rendah, maksudnya termasuk juga produk yang cacat gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan spek yang diharapkan oleh perusahaan, maka disebut sebagai hasil-hasil yang rendah. Kemudian ada inventory untuk pengaman. Kemudian inventory untuk pengaman juga harusnya dihitung ya supaya tidak terlalu banyak, karena juga nantinya akan mempengaruhi dari produktivitas. Kemudian ada lini produksi yang berhenti karena kegagalan mesin. Lini produksi yang terhenti karena kekurangan material, kemudian juga kerusakan mesin dalam waktu yang lama, dan juga perubahan-perubahan rekayasa yang nantinya akan mempengaruhi dari berjalannya proses produksi. Kemudian yang selanjutnya adalah tambahan penggunaan input karena desain produk yang jelek, kemudian adanya kekurangan peralatan, ini perlu dihindarkan. Jadi ketika kita memiliki mungkin orderan yang banyak, maka kita harus menghitung ulang, kira-kira apakah peralatan kita mencukupi ataukah perlu adanya tambahan peralatan. Karena kalau tidak diperhitungkan, maka proses juga akan menjadi lebih panjang atau lebih lama. Dan prosedur kerja yang tak jelas, ini artinya perusahaan tidak memiliki SOP yang jelas gitu ya. Jadi karyawan memiliki kesulitan ketika dia harus menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian tingkat absensi yang tinggi di karyawan di bagian produksi, ini juga harusnya dihindarkan karena hal ini menunjukkan bahwa mungkin karyawan tersebut tidak nyaman berada di perusahaan tersebut atau mungkin lingkungan kerja yang tidak baik sehingga tingkat absensinya menjadi tinggi. Kemudian ada ketiadaan pelatihan untuk karyawan, ini juga seharusnya tidak ada karena karyawan ini harus terus diberikan pelatihan gitu ya supaya skillnya meningkat dan dia paham dengan apa yang dikerjakan. Kemudian tata letak pabrik yang jelek. Nah, ini mungkin untuk pengaturan mesinnya atau peralatannya atau jarak antar mesin satu sama lain terlalu jauh sehingga menyebabkan proses itu menjadi berjalan lama gitu ya. Kemudian ada kualitas material yang rendah. Jadi ini berkaitan dengan ketika penyediaan bahan baku di awal proses, itu harus sesuai dengan spek dari produk yang akan dibuat seperti apa. Jadi kalau kualitas materialnya jelek atau rendah, maka nantinya tidak bisa diharapkan produk itu akan menjadi satu produk yang bagus. Kemudian adanya kelebihan kertas kerja. Nah, kemudian kita masuk ke pemborosan dalam pendapatan material. Nah, kalau di pendapatan material, ini contohnya adalah kelebihan material. Jadi ketika kita mensuplai bahan baku yang terlalu banyak, nah ini perlu dihindarkan. Nah, adalah material yang usang, mungkin di sini terjadi karena kurangnya kontrol ketika proses untuk penyimpanan
material di gudang atau mungkin material terlalu lama disimpan di gudang, maka akan menyebabkan hal ini. Kemudian kehilangan inventory, maksudnya adalah kekurangan dari persediaan ya. Jadi kita tidak memiliki stok yang cukup untuk penyelesaian dalam pekerjaan yang ada di dalam rantai produksi. Kemudian waktu inspeksi kedatangan material yang lama, kemudian terlalu banyak pemasok, terlalu banyak pesanan pembelian, kemudian keterlambatan pengiriman, kemudian perencanaan material dan peramalan yang jelek. Ini adalah beberapa pemborosan yang ada di dalam departemen material, dan itu perlu juga untuk dihindarkan. Dan yang selanjutnya untuk beberapa pemborosan yang lain bisa dibaca di PPT yang saya sudah share di e-learning. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.